Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Dan di kali ini kita akan membahas mengenai software and software engineering. Adapun di slide ini, objektif ataupun apa yang nanti akan Anda pelajari. Yang pertama adalah understand the nature of software. Kemudian yang kedua adalah understand software engineering definition. Kemudian understand software engineering stakeholder. Kemudian yang keempat, understand software quality. Dan yang kelima adalah understand common activity in software engineering. Nah, guna kita mempelajari, mereview ya lebih tepatnya software engineering adalah untuk barangkali ada yang belum mendapatkan materi mengenai software engineering itu seperti apa, software itu seperti apa. Kita akan tarik dari lebih awal lagi gitu ya. Yang pertama, the nature of software. Yang pertama adalah software is intangible. Bahwa software itu adalah perangkat yang tidak dapat diindrakan atau tidak intangible ya istilahnya ya, tidak dapat dilihat, diindra gitu ya. Oleh karena itu hard to understand development effort. Untuk effort pengembangannya itu akan susah untuk diketahui, dipahami, diestimasi. Itu ada kesulitan-kesulitan khusus gitu ya. Jadi software ini termasuk perangkat-perangkat yang intangible. Kemudian software is easy to reproduce. Software ini mudah untuk diproduksi ulang, gitu ya. Jadi cost dari software itu adalah ada pada development-nya atau ada pada pengembangannya, ya. Pada produk-produk engineering yang lain, ya, manufacturing atau proses produksi itu adalah proses yang sangat memakan biaya. Sedangkan kalau software ini dia sifatnya adalah mudah untuk di-reproduce, ya. Kemudian the industry is labor intensive. Industri software ini, industri perangkat lunak ini sangat apa ya? Intensif itu penggunaan sumber daya manusia itu sangat besar. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena perangkat lunak itu dibuat otaknya itu ada pada manusia. Dan kita sampai saat ini ya belum bisa membuat mesin yang dia itu menangani proses kreatif dalam pembuatan software ya. Jadi dia ini hard to automate. Jadi jangan khawatir bagi orang-orang terutama yang kreator ya, kreator software development tapi yang kreatornya ya. Nah, itu dia akan susah untuk di automate ya software ini. Jadi this industry is labor intensive. Yang membutuhkan atau condongnya ini ke labor, tenaga kerja sumber daya manusia ya. Kemudian untrained people can hack something together. Walaupun orang-orang tersebut tidak terlatih ya, tapi kalau bersama-sama dia membedah suatu software, itu dia bisa tetap ketemu gitu ya, kesalahan-kesalahan ataupun error-errornya dari software. Ya, jadi quality problem, permasalahan kualitas ya, permasalahan kualitas itu kalau dari sisi developernya saja, misalkan nih developer beberapa orang itu dia mengira-kira, memperkirakan oh ini error-errornya atau bug-bugnya di sini saja gitu ya. Nah itu uh, masih kemungkinan besar nanti terjadi bug-bug atau error-error yang ditemukan di orang lain pada saat menggunakan gitu ya. Kemudian software is easy to modify. Ya, namanya software itu kan kumpulan dari file-file, terus kemudian perintah-perintah ya, yang dimana orang itu masih bisa melihat bentuknya file tersebut. Ya misalkan kalau kita instalasi di Windows gitu ya, nanti ada DC, program file dan seterusnya. Itu nanti kalau terhapus atau dirubah satu saja, salah satu file yang penting, itu ya nanti tidak bisa berjalan softwarenya, tidak bisa berjalan secara utuh gitu ya.
Kemudian software does not wear out, ya. Jadi software ini tidak bisa habis, ya, tidak bisa habis secara perangkatnya, gitu ya. Jadi secara perangkatnya software ini adalah, ya, bisa dipakai terus sampai kapanpun. Nah, yang bisa kadaluarsa, tanda kutip gitu ya, itu adalah misalkan sudah ada terjadi banyak error. Nah, misalkan sudah terjadi banyak error, gitu ya, atau ya memang sudah tidak up to date, gitu ya. Itu berarti softwarenya sebenarnya dipakai masih bisa, tapi secara konteks sudah tidak mencukupi lagi, gitu ya. Kemudian ya kesimpulannya adalah Mass software has poor design and its scaling force. Jadi banyak software ini desainnya buruk, ya, proses desainnya ya buruk, dan dia bisa jadi bertambah buruk, ya. Kemudian demand for software is high and rising. Permintaan software ini tinggi dan akan semakin tinggi. Kita ada di tengah-tengah software krisis, ya. Karena ada berbagai macam karakteristik dari software tadi, ya. Nah, kita perlu mengantisipasinya, gitu ya. Mengantisipasi, mengenal bahwa nature of software itu seperti yang kita bahas tadi. Kemudian we have to learn to engineer software. Nah, poinnya di yang paling akhir ini, karena kita ada di tengah-tengah software crisis. Nah, kita perlu tahu sebenarnya bagaimana merekayasa suatu perangkat lunak. Oleh karena itu, nah, kita sekarang sedang belajar, ya bagaimana salah satunya merekayasa perangkat lunak, gitu ya, dari sisi desain perangkat lunaknya. Kemudian tipe-tipe software. Ya, tipe-tipe software ini review atau pengenalan ulang lagi, ya, sebenarnya pasti sudah tahu, ya. Jadi software yang pertama adalah software custom. Software custom ini software yang dipesan khusus untuk menyelesaikan permasalahan tertentu, gitu ya. Misalkan ada kepala bagian dari suatu kantor mendatangi software developer, gitu ya, untuk memesan aplikasi untuk manajemen bagiannya. Nah, itu namanya software custom, ya. Kemudian software generic. Ya, ini software yang dibuat dulu untuk menyelesaikan permasalahan orang-orang umum, gitu ya. Terus kemudian baru ya, masyarakat umum itu memakainya, gitu. Jadi dibuat dulu, terus lalu dijual atau dirilis, ya, di open market. Ini juga bisa disebut software generic ini COTS, software COTS istilahnya. Itu commercial of the self. Jadi nanti kalau ada istilah COTS itu berarti software yang generic, gitu ya. Atau software-software yang model sering wrap, gitu ya. Ini istilah-istilah yang lain. Kemudian ada software embedded. Software embedded ini software yang ditanamkan dalam suatu hardware, gitu ya. Sifatnya adalah hard to change. Dia sukar dirubah. Jadi misalkan Anda beli perangkat apapun, gitu ya, di dalamnya sudah ada kata-kata smart, gitu ya. Nah, itu berarti softwarenya sudah ditanamkan dalam perangkat tersebut, gitu ya. Kemudian real time software. Nah, real time software ini yang software dia mengelola data-data secara real time, gitu ya. Contohnya control and monitoring system. Misalkan kontrol denyut nadi pada kesehatan. Terus kemudian kontrol air traffic control, gitu ya. Jadi pesawat secara real time itu sekarang posisinya di mana dan seterusnya. Jadi saat ini itu ditambah datanya bagaimana langsung ditampilkan secara real time, gitu ya. Kemudian di sini karakteristiknya must react immediately, dan kemudian safety often a concern. Jadi harus dia menampilkan data saat ini juga, ya, langsung real time, gitu ya. Terus kemudian juga
biasanya software-software yang jenis real time ini software-software yang di area keamanan atau safety gitu ya. Menyangkut pesawat, menyangkut kesehatan dan seterusnya. Kemudian data processing software. Ya, software yang dia itu menghimpun data, banyak data biasanya, ya, untuk kemudian dia diolah menjadi informasi-informasi yang dibutuhkan, gitu ya. Jadi accuracy and security of data are key. Jadi sistem tersebut harus akurasi dan security-nya harus tinggi. Nah, kemudian ya beberapa software ini memiliki beberapa aspek gitu ya. Memiliki beberapa aspek. Kemudian definisi dari software engineering. Software engineering is the process of solving customers' problem by the systematic development and evolution of large, high-quality software system within cost, time, and other constraint. Jadi proses untuk memecahkan permasalahan dari customer dengan membuat serangkaian development ya yang sistematis, ya proses development perangkat lunak yang sistematis, dan menangani proses evolusi dari perangkat lunak tersebut ya pada large high quality software system. Jadi perangkat lunak yang skalanya besar ya dengan biaya atau cost, waktu dan batasan-batasan yang lain yang sudah ditentukan di awal oleh si customer. Ya, jadi ini adalah definisi dari software engineering. Ada juga definisi-definisi yang lain dari eh, instansi ataupun organisasi yang lain ya. Nah, software engineering kita ambil dari definisi yang tadi, solving customers problem. Ini adalah goal dari atau tujuan dari software engineering. Memang di akhir dari proses pengembangan perangkat lunak, itu ya perangkat lunaknya harus bisa memecahkan permasalahan dari pengguna di awal tadi gitu ya. Kemudian sometimes the solution is to buy not build. Ya, jadi bisa jadi sebenarnya si customer ini nggak perlu pesan software custom. Sebenarnya sudah ada softwarenya, tapi dia belum tahu sebenarnya cuma juga seperti itu gitu ya. Adding unnecessary feature does not help solve the problem. Jadi kalau misalkan dia bisa beli saja sebenarnya, tapi ada misalkan supaya ada tambahan fitur gitu ya. Nah, si developer menawarkan fitur-fitur tambahan gitu ya. Padahal si penggunanya itu tidak butuh ya, percuma saja. Percuma saja. Lebih baik sebenarnya pengguna tersebut harus tahu aplikasi-aplikasi yang sudah ada itu sebenarnya sudah bisa dipakai kok. Gitu ya. Software engineer must communicate effectively to identify and understand the problem. Nah, kalaupun misalkan nanti memang permasalahannya tidak bisa dipecahkan dari yang sudah ada, nah si developer ini harus mengkomunikasikan secara efektif gitu ya untuk mengidentifikasi dan memahami dari permasalahan pengguna tersebut. Kemudian software engineering adalah systematic development and evolution. Ini masih kembali ke definisi yang tadi di awal ya. An engineering process involve applying well understood technique to in a organized and disciplined way. Jadi proses pengembangan perangkat lunak ini harus mengimplementasikan teknik-teknik atau best practices ya, cara-cara yang sudah orang lain pakai dan sudah berhasil meningkatkan produktivitasnya gitu ya. Itu yang disebut software development method atau software model proses gitu ya. Ya, the many well accepted practices have been formally standardized. Contoh dari yang dikeluarkan dari IEEE atau dari ISO gitu ya. Most development work is evolution. Jadi misalkan ada seseorang membutuhkan suatu perangkat lunak yang sebelumnya ada perangkat lunak yang lain, nah itu kan berarti prosesnya adalah proses bukan perancangan dari awal, tapi dia proses development atau proses pengembangan. Nah biasanya kalau seperti itu, ini adalah dibutuhkan teknik-teknik evolusi ya, teknik evolusi perangkat lunak. Mau di
re-engineering sampai bisa bisnis proses re-engineering, ya, atau bisa reverse engineering. Kemudian ya software engineering tadi sesuai definisi ada di mana dia? Ada di large high quality software system. Ya. Software engineering teknik dibutuhkan ketika memegang large software system ya. Jadi software system yang skalanya besar. Kenapa? Karena software system yang skalanya besar itu tidak bisa dipahami hanya oleh satu orang. Tidak bisa dikerjakan juga hanya oleh satu orang. Sehingga dibutuhkan suatu tim. Jadi antara tim satu dengan tim yang lain supaya mereka bisa saling memberitahukan apa yang dia kerjakan, terus kemudian memiliki tugas yang akan mereka kerjakan gitu ya. Notasi ataupun gambarannya harus sama gitu ya. Jadi harus menggunakan metode-metode ataupun desain-desain yang sama ya, di semua anggota pengembangan tim. Oleh karena itu, kalau kita ingat kemarin di waterfall ya, ada serangkaian proses. Misalkan ada orang yang prosesnya di requirement, ya, untuk bisa dipahami oleh tim pengembangan di proses selanjutnya, ya harus menggunakan itu tadi kesepakatan awal, misalkan mengembangkannya pakai apa nih. Nah, kalau misalkan pakai Scrum ya semuanya harus paham bahwa ini nanti akan dikembangkan dengan Scrum gitu ya. Atau misalkan dengan menggunakan model proses yang lain ya harus semuanya harus dipahami gitu ya bersama-sama. Nah, teamwork and coordination are required. Terus kemudian key challenge-nya dividing up the work and ensuring that the parts of the system work properly together. Jadi membagi-bagi tim dan apa yang dia kerjakan itu yang nanti menjadi tantangan juga. Kemudian end product-nya harus juga berkualitas. Ya. Itu tadi mengenai software engineering ya, nature-nya. Kemudian ini adalah software engineering and engineering profession. Jadi profesi software engineer. Ya. Jadi software engineer ini mulai diperkenalkan pada 1968 gitu ya. Jadi orang mulai paham bahwa prinsip-prinsip ya rekayasa perangkat lunak ya, harus perangkat lunak nggak cuma asal membuat saja tapi harus direkayasa, itu sudah mulai diterapkan dalam ya, pengembangan perangkat lunak pada tahun tersebut. Ya, engineering is a license profession gitu ya. Jadi profesi yang sebenarnya terlisensi gitu ya. Sebenarnya harus ada lisensinya sebagai software engineer ya. Alasannya sama dengan lisensi-lisensi yang lain ya, untuk memproteksi dari publik. Jadi kalau misalkan publik pengen tahu ini si software engineer-nya ini betul bisa atau tidak, bisa dipercaya untuk mengelola dananya, bisa dipesan perangkat lunak yang pasti jadi atau tidak gitu ya. Tinggal lihat lisensinya saja gitu ya. Atau kalau di sini kan yang banyak kan sertifikasi gitu ya. Engineer design artifact following well accepted practices. Ya, which involve the application of science, mathematics, and economics. Jadi di area engineer ini praktek-prakteknya juga nggak hanya sekedar komputer saja. Jadi dia harus juga memahami ya bidang-bidang atau area-area yang dia nanti akan buatkan. Kemudian ethical practices is also a key tenet of the profession. Jadi harus ada etika-etika profesi IT gitu ya, etika profesi IT. Nah, in many countries di beberapa negara gitu ya, software engineering bisa jadi tidak membutuhkan license gitu ya, tidak membutuhkan license. Seperti di Indonesia ini barangkali memang nggak membutuhkan license. Ya, jadi orang itu yang penting dia sudah berpengalaman, portofolionya apa saja, pernah membuat apa saja ya sudah bisa dipercayai gitu ya. Kemudian stakeholders in software engineering. Nah ini ada istilah stakeholders kalau disebut pemangku kepentingan gitu ya, stakeholders.
Yang pertama ada users. Users ini orang-orang yang menggunakan software tersebut. Terus kemudian customer. Customer ini orang yang membayar untuk membuatkan software gitu ya, kepada software developer. Kemudian software developer, ya orang yang mengembangkan software tersebut. Kemudian development manager, orang yang memanage pengembangan gitu ya. Jadi yang memanage pengembangan suatu proses pengembangan perangkat lunak. Ya, all four roles can be fulfilled by the same person. Nah, ini walaupun sebenarnya aslinya berbeda-beda ya orang tersebut, tapi seseorang itu bisa berperan sebagai seluruh stakeholder ini gitu ya. Jadi dia bisa membayangkan kira-kira user itu nanti pandangannya seperti apa, pengennya seperti apa, customer seperti apa gitu ya. Jadi di berbagai macam model proses itu tidak saklek harus kalau user ya harus user yang ditanyai, kalau customer ya harus customer, tidak harus seperti itu. Ada teknik-teknik yang misalkan dia hanya melibatkan developer saja, yang dimana dia nanti mewakili user, terus kemudian mewakili customer dan seterusnya gitu ya. Terutama untuk perangkat lunak yang charge tadi, commercial of the self tadi. Jadi buat dulu baru dilepas. Itu kan nggak mungkin kita terlalu lama survei kepada user, terlalu lama survei kepada customer gitu ya. Ya mungkin surveinya tetap ada, tapi ya yang penting-penting saja gitu ya. Jadi bisa diambil perannya untuk di salah satu orang di developer gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah mengenai software quality. Nah, software quality ini ada beberapa macam software quality ya, aspek kualitas. Yang pertama usability. Cirinya adalah users can learn it and fast and get their job done easily. Jadi ketika menggunakan perangkat lunak, pengguna ini bisa mempelajari dengan cepat dan juga nyaman dalam menggunakannya gitu ya. Dan juga pekerjaan yang dia butuhkan, yang dia perlukan untuk selesaikan ya, yaitu bisa selesai dengan mudah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi menyangkut resource, ya, sumber daya untuk mengangkat menjalankan perangkat lunak tersebut. Gitu ya. Jadi tidak membutuhkan CPU yang banyak, gitu ya. Resource CPU yang banyak dan memori. Kemudian reliability. Reliability adalah kalau bahasa Indonesia keandalan ya atau keterandalan gitu ya. Jadi dia bisa si aplikasi bisa berjalan tanpa ada kesalahan ya, dalam jangka waktu tertentu. Misalkan setelah berapa ribu jam itu nggak ada kesalahan gitu ya. Setelah dipakai berapa ribu jam aplikasinya nggak ada bug sama sekali gitu ya. Itu berarti reliability. Kemudian maintainability. It can be easily changed. Jadi bisa dirawat gitu ya. Maintainability itu bisa dirawat gitu ya. Jadi bagian atau komponen yang ada dalam perangkat lunak itu bisa ditambah atau bisa ya di extend gitu ya, di extend dengan plugin-plugin yang lain gitu ya. Itu maintainability. Bisa juga struktur di dalamnya itu dirubah. Jadi yang semula misalkan cuma butuh masukannya data dengan tipe tertentu, terus kemudian nanti bisa ditambah dengan tipe yang lain gitu ya. Itu maintainability. Kemudian reusability. Bagian-bagian dari perangkat lunak di satu project ini bisa digunakan apabila ada nanti project yang lain gitu ya, bisa digunakan lagi. Oke. Kemudian masing-masing stakeholder ini memiliki kualitas yang ingin dicapai sendiri-sendiri gitu ya. Jadi yang bisa jadi ini bisa saling bertentangan atau paling tidak sama gitu ya satu sama yang lain. Contoh, user menginginkan perangkat lunak yang dia itu easy to learn, mudah untuk dipelajari, efficient to use, tidak memakan waktu dia gitu ya.
Kemudian helps get work done. Jadi yang penting pekerjaannya bisa selesai gitu ya. Kemudian dari customer, solve problem at an acceptable cost in term of money paid and resource used. Jadi permasalahan-permasalahan dia itu harus bisa selesai dengan dana yang dia punya gitu ya. Dan juga resource yang dibutuhkan, waktu dia untuk berkonsultasi dan seterusnya itu harus ya harus sesuai dengan apa yang dia perkirakan gitu ya, nggak terlalu banyak. Kemudian dari sisi developer ini harus easy to design, gampang dirancang. Kemudian easy to maintain, gampang dirawat. Kalau bisa sekali buat, modulnya itu sudah tinggal ngambil modul-modul yang dari project sebelumnya gitu ya, supaya bisa lebih cepat. Kemudian easy to reuse each part. Kalaupun ada bagian yang baru yang belum ada di modul sebelumnya, yang project sebelumnya ya, itu nanti modul tersebut bisa dimanfaatkan untuk yang modul baru tadi ya, untuk proyek yang selanjutnya gitu ya. Kemudian dari development manager ini sales more, menjual perangkat lunak lebih cepat, lebih banyak, and please customer, dan memuaskan customer gitu ya, while costing less to develop and maintain. Jadi biayanya harus ditekan serendah mungkin gitu ya, untuk pada waktu proses pengembangan dan pemeliharaan. Nah, antara developer dan development manager ini kan sudah ada beberapa hal yang bertentangan gitu ya. Misalkan si developer harus perfect, resource-nya banyak, perangkat lunaknya sudah yang harus update, lisensinya harus lisensi perangkat lunaknya ya harus dibeli dan seterusnya. Itu kan bisa jadi tidak sesuai dengan development manager gitu ya. Kemudian conflict and objective. Ya. The different qualities can conflict. Jadi beberapa kualitas ini bisa terjadi konflik. Increasing efficiency can reduce maintainability or reusability. Jadi ketika efisiensi dari suatu perangkat itu meningkat, dia maintainability atau reusability itu bisa menurun. Contoh misalkan ketika perangkat lunak itu dibuat dengan tanpa modularity atau tanpa modul-modul gitu ya. Tanpa modul yang dia itu reusable atau maintainability. Itu bisa jadi efisiensi perangkat lunak tersebut akan lebih baik. Resource-resource yang dibutuhkan perangkat tersebut akan lebih sedikit gitu ya. Resource CPU, memori dan seterusnya akan bisa jadi lebih sedikit karena dia nggak pakai modul-modul gitu, cuma dibuatkan satu bahan gitu ya tanpa modul yang lain. Nah, itu resource-nya bisa jadi lebih sedikit. Itu pertentangannya ya. Ada dari sisi efisiensinya, efisiensi perangkat lunak, resource-nya harus rendah, tapi ada juga dari sisi reusability dan maintainability-nya harus tinggi. Nah, itu perlu ada optimalisasi intinya ya, ada kompromi juga gitu ya. Kira-kira tingkatan seberapa sih yang bisa disepakati oleh kedua aspek tersebut. Kemudian increasing usability can reduce efisiensi. Kalau memperhatikan usability-nya itu kan nanti ada misalkan pesan kesalahannya harus diletakkan di sebelah mana, desain layoutnya harus memenuhi ekspektasi pengguna ya. Jadi harus dimappingkan kira-kira nanti penggunanya itu langkahnya selanjutnya nanti akan klik apa, harus ada tombol yang disarankan gitu ya. Nah, itu hal-hal untuk memenuhi usability tersebut itu nanti akan mengurangi efisiensi. Nah, kalau di mana efisiensi itu yang penting pekerjaannya si pengguna itu bisa selesai dengan mudah tanpa ada embel-embel GUI ataupun notifikasi ataupun saran tombol mana yang selanjutnya ditekan, nggak perlu yang seperti itu gitu ya. Nah, itu bisa jadi bertentangan antara usability dan efisiensi.
Kemudian setting objective for quality is a key engineering activity. Jadi di awal aspek kualitas apa yang mau dibidik itu juga perlu diperhatikan pada perancangan perangkat lunak ya. Jadi mau aspek apa yang ditonjolkan perangkat lunak tersebut gitu ya. Misalkan mau usability gitu ya, ya berarti efisiensinya barangkali agak berkurang gitu ya. Ya. You then design to meet the objective, kemudian avoid over engineering which waste money. Ya, jadi di awal sudah harus ditentukan kira-kira aspek apa sih yang perlu diperhatikan oleh si konsumen, developer ya, berdasarkan keinginan konsumen ya. Kita harus pilih dulu karena ingat ada konflik antara aspek tersebut. Optimizing is also sometimes necessary ya. Ini yang saya sebut tadi sebagai harus dioptimasi gitu ya. Obtain the highest possible reliability using a fixed budget. Jadi untuk melakukan optimasi antara dua hal yang bertentangan tadi ya. Kira-kira titiknya yang bisa sama-sama disepakati itu seberapa. Kemudian short term versus long term quality. Gitu ya. Ini istilahnya dipakai di pengembangan perangkat lunak yang jangka panjang atau jangka pendek gitu ya. Does the software meet the customer's immediate need? Jadi yang dibutuhkan saat ini oleh pengguna itu sudah terpecahkan, sudah dipenuhi atau tidak oleh software tersebut gitu ya. It is sufficiently efficient for the volume of data we have today. Ya, apakah sudah cukup data yang diproses gitu ya pada software tersebut gitu ya. Kalau misalkan merancang program short term itu ya saat ini atau pada waktu dirilis itu perangkat sudah bisa memecahkan kebutuhan pengguna atau tidak gitu ya. Nah, kalau yang long term ini sudah harus diperhatikan kira-kira kalau nantinya perangkat lunak yang dirilis ke user tersebut ingin dirubah oleh user, ingin ditambahkan dan seterusnya, itu memungkinkan nggak oleh software tersebut? Ya, itu adalah long term-nya. Karena di long term ini harus software harus bisa di-maintain. Seperti tadi yang di-maintain itu dirubah, terus kemudian bisa ditambahi plugin, di custom, gitu ya. Kemudian ada customer's future need. Kira-kira kalau ada penambahan kebutuhan dari pengguna, itu kira-kira bisa nggak software yang sudah dirilis tadi. Gitu ya. Kemudian scalability, kan di software handle larger volumes of data. Ya, jadi kalau kapasitas data yang semula itu cuma sekian, nah itu nanti bisa nggak kalau 3 kali lipatnya itu bisa sekarang ditambahkan gitu ya. Nah itu mendesain dengan short term atau long term ya. Kemudian project ya. Software engineering project, most project are evolutionary or maintenance project involving work of legacy system. Jadi kalau ada project pengembangan perangkat lunak yang ada sebelumnya sudah ada aplikasinya, kemudian ingin dikembangkan gitu ya, yaitu namanya evolutionary atau maintenance project. Bisa jadi dua jenis itu. Kemudian ada project yang korektif. Korektif ini menghilangkan defect-defect. Ya, jadi jenis project yang pertama, jenis evolutionary atau maintenance project yang pertama adalah korektif. Ya, korektif ini adalah fixing defect. Jadi menghilangkan kesalahan-kesalahan atau bug-bug dalam perangkat lunak. Kemudian adaptive project, ya, changing the system in response to change in operating system, database, rules and regulation. Jadi project-project dengan jenis adaptif. Dia mengadaptasikan perangkat lunak yang semula nggak bisa jalan, misalkan di operating system yang lain, nah sekarang sudah dibuatkan supaya bisa berjalan di operating system yang lain. Ya. Demikian juga dengan database, DBMS yang lain, kemudian rules and regulation ada aturan-aturan yang lain. Kemudian enhancement, adding new feature for user, menambahkan fitur yang baru. Gitu ya.
Kemudian re-engineering or perfective, changing the system internally so it's more maintainable. Jadi re-engineering itu ya mengetahui apa sih sebenarnya isi dalam project tersebut, kemudian didokumentasikan. Jadi kalau kita balik gitu ya, sudah ada kodenya, sudah ada aplikasinya. Nah ini bentuk dokumentasinya seperti apa sih? Itu diulang gitu ya, prosesnya itu diulang, diambil dari aplikasi yang sudah ada. Supaya dia bisa merubah menjadi yang perangkat yang lebih maintainable gitu ya. Nah, ada lagi jenis yang lain, greenfield project, ya, yaitu new development gitu ya. Jadi ya project yang benar-benar greenfield atau baru ya, pengembangan yang baru. Itu istilahnya adalah greenfield project. Kemudian ya aktivitas-aktivitas yang umum pada software project, ini ada requirement and specification. Nah, ini seperti yang kita sudah bahas kemarin ya, ada domain analysis, defining the problem, requirement gathering, requirement analysis, requirement specification. Kemudian ada proses desain gitu ya, implementasinya ya, bukan implementasi, memodelkan si requirement tadi gitu ya. Ada sistem engineering, software arsitektur, ada detail design, UI design, dan desain dari database-nya. Ini yang perlu ditambahkan dalam fase desain gitu ya. Kemudian ada modeling. Fase modeling itu adalah membuat use case modeling, structural modeling, class diagram, object diagram, dan seterusnya. Kemudian dynamic and behavioral modeling. Ada use case, sequence, activity, dan seterusnya. Diagram ya, activity diagram, use case diagram. Kemudian ada programming, kemudian ada QA, quality assurance, review and inspection, dan testing. Kemudian ada deployment. Kemudian managing the process, ya. Adalah aktivitas pada software project, ya. Dan ini adalah akhir dari pembahasan di slide ini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.